is not good starting, not good volleyball, but in playoff is normal. There is so much nerves. At least we win incredible third set and point to point, also four, I think. 실버 몇 년 했지? 실버 2년. 3년 째죠? 3년째. 실버만 낫지 않을까? 아, 이거 왜 얼굴 진짜야? 근데 자기 And we expect it to go to 100% or beyond by third quarter. And our outlook for this year is stronger than ever. However, the card. Tiba-tiba, mantan pelatih Pink Speeders, Marcelo Abbondanza, melontarkan kritik tajam terhadap KOFO, federasi yang mengatur Liga Voli Korea VELIC. Saya sudah berkarir di 9 negara, tetapi Korea adalah tempat yang paling tidak familiar bagi saya. Status saya sebagai pelatih asing pertama untuk tim wanita, pelatih asal Eropa, bukanlah kebetulan. Ini adalah pengalaman yang penuh tantangan, katanya, menggambarkan kondisi Liga Domestik Korea yang tertutup. Masalah ini bermula ketika Abbondanza, mantan pelatih Pink Speeders, mengalami performa buruk di VELIC, 2 musim berturut-turut menempati posisi sebagai runner-up, dan penggemar mengadakan aksi protes dengan mengirimkan truk iklan ke Seoul, meminta agar semua pemain asing, termasuk Abbondanza, diberhentikan dalam aksi yang dikenal sebagai protes truk. Setelah berhasil meraih gelar juara di final musim 2024 hingga 2025 melawan Red Sparks, ia mengatakan, "Saya mendengar bahwa Korea memiliki budaya untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Saya berharap mereka akan meminta maaf terkait protes truk itu," ucapnya dalam wawancara dengan media Italia. Kontroversi yang muncul pada pertandingan kedua final Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 memicu perdebatan sengit. Pejabat KOFO, Federasi Bola Voli Korea, pun angkat suara. Momen memanas terjadi pada akhir set pertama dalam pertandingan antara Incheon Hongkook Live Pink Speeders dan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Incheon, Korea Selatan, Rabu, 2 April 2025. Peristiwa ini berawal ketika Pink Speeders mencetak poin berkat serangan dari hitter mereka, Jang Yunju. Kedua tim yang sedang berebut gelar juara itu terlibat protes karena poin yang dihasilkan dari serangan Jang Yunju yang menyamakan kedudukan 24-24. Laga berlangsung sengit sejak awal. Namun, Red Sparks mengajukan tantangan, mengklaim telah terjadi pelanggaran overnet sebelumnya. Tersangka, di sini adalah setter Pink Speeders, Lee Go-eun, yang melakukan tos sangat dekat dengan net. Pelanggaran overnet terjadi saat pemain menyentuh bola di area lawan. Pemain hanya diizinkan melakukan hal itu saat blok, dan setelah serangan lawan, dan saat menyerang, dengan catatan bahwa sentuhan awal terjadi di area permainan sendiri. Walaupun secara kasat mata tidak ada yang terlihat salah dengan gerakan Lee Go-eun, tantangan dari Red Sparks dinyatakan berhasil dan set pertama berakhir dengan kemenangan tim tamu. Pink Speeders pun melakukan protes marah. Pelatih Marcelo Abbondanza dan bintang mereka, Kim Yeon-keung, terlihat terlibat debat dengan para hakim lapangan. Pink Speeders mencoba mengajukan tantangan kedua dengan menunjukkan potensi gangguan dari middle blocker Red Sparks, Jung Ho-yang, yang menyentuh tangan Lee Go-eun. Namun, upaya mereka tidak membuahkan hasil. Momentum pertandingan malah beralih ke Red Sparks, yang mengungguli set kedua dan hampir meraih kemenangan dengan cepat. Hampir saja. Ketika mereka sudah unggul 21-18 di set ketiga, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan malah disalip hingga akhirnya kalah dalam pertandingan dramatis yang berakhir dengan 5 set. Kekesalan tetap membekas di pihak Pink Speeders meski akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan, selangkah lebih dekat menuju juara. Sebuah keputusan bisa mengubah hasil pertandingan kejuaraan. Oleh karena itu, saya pikir kita harus sangat berhati-hati, ujar Abbondanza yang dilansir dari Chosun Sports. KOFO segera melakukan tindakan klarifikasi untuk menghindari perdebatan di masa mendatang. Direktur Operasional KOFO, Kim Se-jin, mengadakan konferensi pers mendadak setelah pertandingan dengan membawa bukti yang mendukung keputusan perangkat pertandingan. Ini adalah keputusan yang faktual. Kalian bisa melihat tangan Lee Go-eun, kan? Itu overnet. Tidak ada yang salah, katanya sambil menunjukkan cuplikan pertandingan di laptopnya. Kim Se-jin menjelaskan bahwa poin diberikan kepada Red Sparks karena tangan kanan Lee Go-eun, sebagian, melewati net sebelum disentuh oleh Jung Ho-yang. Dalam gambar yang ditunjukkannya, sebagian jari tangan Lee memang terlihat melewati net. Ini bukan situasi yang rumit. Kita hanya lebih sensitif karena ini adalah pertandingan final dan poin terjadi di akhir set, jelasnya. Dari sudut pandang Hongkook Live, mungkin terlihat berbeda karena resolusi yang rendah di layar besar.
Kim Se-jin juga merespon argumen Kim Yeon-keung bahwa Lee Go-eun melakukan toss dengan dua tangan sehingga mustahil untuk melakukan overnet. Namun, tangan kanannya melewati net seperti ini, tegasnya. Terlepas dari kontroversi poin tersebut, Pink Speeders memiliki posisi lebih baik karena telah mengantongi 2 kemenangan dalam 2 laga pertama final. Dengan adanya format kompetisi Best of 5, Kim Yeon-keung dan kawan-kawan hanya perlu menang sekali lagi dalam 3 pertandingan yang tersisa. Gelar juara bisa dipastikan pada laga ketiga yang berlangsung pada Jumat, 4 April 2025, di markas Red Sparks, yaitu Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Sementara itu, Red Sparks, bersama Megawati CS, harus memenangkan 3 pertandingan untuk melakukan pembalikan dan meraih gelar keempat untuk tim Red Force. Kembalinya semacam itu bukanlah hal yang mustahil. Pada final musim 2022 hingga 2023, Gimcheon Korea Expressway High Pass menjadi juara setelah bangkit dari kekalahan dalam 2 laga pertama.